Selamat datang di video pembahasan Core Values Berakhlak ASN. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu pilar penting dalam menciptakan ASN yang profesional dan berintegritas, yaitu bagaimana menjalankan nilai-nilai berakhlak dalam lingkungan kerja. Namun, tidak bisa dipungkiri ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, terutama dalam hal akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme. Oleh karena itu, kami juga akan menggali berbagai solusi mitigasi untuk mengatasi permasalahan yang ada agar kita semua dapat berkontribusi dalam mewujudkan ASN yang lebih baik dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Mari kita simak bersama dan temukan langkah-langkah penting yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita sebagai abdi negara. Orientasi pelayanan adalah sikap yang mengedepankan pada pelayanan kepada masyarakat. Solutif, dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan yang tiada henti untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Promosi core value ini dapat dilakukan secara langsung kepada rekan kerja dengan cara mengingatkan kepada rekan kerja yang mungkin belum membudayakannya. Nah, potensi masalah yang mungkin muncul jika kita menggunakan cara promosi seperti ini antara lain yaitu muncul ketersinggungan yang bisa memicu pada retaknya hubungan baik antar sesama rekan kerja. Nah, yang kedua adalah rekan kerja ini bisa tidak mengindahkan saran yang diberikan dan tetap mengulangi hal yang sama. Berikutnya adalah adanya rasa sungkan untuk menegur rekan kerja yang tidak melakukan hal yang sesuai dengan prosedur. Nah, mitigasi yang dapat dilakukan untuk mencegah hal-hal seperti itu ini dapat dilakukan dengan dua cara. Bisa melalui diri sendiri dan juga melalui organisasi. Dari diri sendiri ini bisa dilakukan dengan cara mengingatkan dengan bahasa yang halus, sopan, tidak menggurui, dan juga memperhatikan situasi dan kondisi dari rekan kerja yang kita tegur itu. Misalnya nih, dengan cara tidak menegur langsung di hadapan mahasiswa atau rekan kerja yang lain. Nah, dari diri sendiri juga kita bisa memulai dari diri kita sendiri dulu, melaksanakan dengan konsisten secara terus-menerus dengan harapan bahwa rekan kerja yang lain dapat melakukan hal yang sama. Nah, dari organisasi pencegahan dari masalah-masalah di atas itu bisa dilakukan dengan cara membuat SOP layanan secara tertulis. Nah, kemudian disosialisasikan dalam rapat atau semacamnya dan juga menempelkannya di papan pengumuman atau di tempat lain yang dianggap tepat agar dapat selalu dilihat dan dibaca. Kemudian melakukan evaluasi pelaksanaan SOP layanan yang sudah ada. Nah, ini tentunya dengan melibatkan pengguna layanan dan dilakukan secara berkala. Nah, dari hasil ini kita akan melihat di mana kekurangan dari layanan yang diberikan. Jika kekurangannya misalnya berasal dari pemberi layanan, nah ini bisa diberikan arahan ulang atau pelatihan. Nah, jika ada celah yang memungkinkan pelaksana layanan melakukan hal-hal yang tidak sesuai pada SOP, nah ini bisa dilakukan perbaikan pada SOP tersebut. Hambatan dalam penerapan nilai akuntabel di dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari budaya kerja yang belum terbentuk dengan baik. Dalam beberapa instansi, termasuk di dalam pendidikan atau di kampus,
budaya kerja yang mendukung akuntabilitas mungkin belum tertanam dengan kuat. Akuntabilitas memerlukan keterbukaan, pelaporan yang baik, serta evaluasi diri yang konsisten. Ketika tidak ada budaya untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, kinerja individu maupun tim cenderung tidak transparan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman atas konsep akuntabilitas itu sendiri. Selain itu, minimnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif juga menjadi salah satu penyebab terdapatnya hambatan dalam penerapan akuntabilitas. Untuk memitigasi atau menghindari hal tersebut dapat terjadi, maka dapat dilakukan peningkatan pemahaman dan pelatihan akuntabilitas dengan mengadakan pelatihan berkala untuk dosen dan juga staf tentang pentingnya akuntabilitas, baik dalam manajemen kampus maupun proses pembelajaran. Dalam pelatihan ini, konsep akuntabilitas diperkenalkan sebagai bagian integral dari profesionalisme dan etika kerja. Selain itu, membangun budaya transparansi dan juga keterbukaan dengan cara menciptakan budaya kerja yang mendukung transparansi melalui kebijakan yang memfasilitasi komunikasi terbuka. Misalnya, ada kebijakan untuk melaporkan progres pekerjaan secara rutin dan membuat mekanisme evaluasi yang adil dan transparan. Dan yang terakhir adalah pengembangan sistem evaluasi dan monitoring. Kampus dapat membangun atau memperkuat sistem monitoring kinerja yang lebih efektif, misalnya dengan penggunaan teknologi untuk memantau tugas dan pencapaian, serta evaluasi berkala untuk memastikan setiap orang bertanggung jawab atas peran yang mereka lakukan. Demikian hambatan dan mitigasi untuk core value akuntabel. Terima kasih. Baik, kendala yang biasanya terjadi pada sumber daya manusia yaitu kurangnya sumber daya manusia. Sehingga ketika harus ada pelatihan, seorang pengajar itu bisa meninggalkan kelasnya karena harus melakukan pelatihan. Kemudian kendala selanjutnya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi ini yang senantiasa tidak ada yang inisiatif untuk melakukan peningkatan kompetensi atau ada kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung dalam hal peningkatan kompetensi. Nah, bagaimana pencegahannya? Maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, selalu menganalisis pelatihan yang relevan dan berkelanjutan untuk tenaga pendidik. Selanjutnya adalah melibatkan manajemen puncak dalam mendukung program pengembangan kompetensi. Yang ketiga, kita bisa menciptakan budaya organisasi yang mendorong peningkatan kompetensi dan juga mendorong pembelajaran serta inovasi. Selanjutnya, kita bisa mendorong rekan kerja atau kolega untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya apabila salah satu sumber daya manusianya belum mengikuti pelatihan, salah satu item pelatihan. Nah, selanjutnya kita juga bisa membangun dari pemimpin yang melakukan penilaian secara berkala terhadap kemajuan tim. Ya, sehingga ketika ada pelatihan itu ada evaluasi secara berkala ya yang dilakukan oleh pemimpin. Kemudian memastikan bahwa ada umpan balik dari pihak pimpinan ya, ada umpan balik yang secara konstruktif yang dapat membantu sumber daya manusianya lebih meningkat kompetensinya. Selanjutnya memastikan bahwa sumber daya baik finansial maupun non finansialnya itu sudah tersedia untuk mendukung pengembangan kompetensinya. Nah, bagi instansi ini dapat menawarkan jalur pengembangan karir untuk memotivasi mereka untuk terus melakukan peningkatan keterampilan dan kompetensi. Nilai yang selanjutnya adalah harmonis.
yang merupakan kemampuan dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang ASN dengan saling menghargai antar sesama apapun perbedaannya, serta saling tolong-menolong demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Hambatan yang sering terjadi dalam penerapan nilai ini biasanya muncul dari terbentuknya kelompok-kelompok kecil dan tidak mau terbuka dengan sesama, sehingga menciptakan sekat antara berbagai golongan di lingkungan kerja yang dapat menimbulkan sikap tidak saling percaya bahkan tidak saling mendukung. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan menanamkan sikap dan pemahaman senasib sepenanggungan dan menciptakan suasana yang rukun di lingkungan kerja dengan berinteraksi secara rutin dapat dilakukan dengan membuat kegiatan rutin yang mempertemukan semua orang di lingkungan kerja seperti senam bersama setiap hari Jumat dan mengadakan kegiatan bonding untuk mempererat silaturahmi antar sesama ASN. Kemudian, nilai yang kelima adalah loyal. Setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Maka dari itu, perilaku yang dapat mencerminkan nilai loyal adalah dengan menjaga nama baik pimpinan, instansi, dan negara. Hambatan yang sering terjadi dalam penerapan nilai ini biasanya adalah kurangnya kesadaran dari setiap individu yang tidak merasa bahwa pribadinya merupakan wajah instansi. Hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya citra instansi bahkan negara karena perilaku oknum individu yang tidak terpuji. Selain itu, kebiasaan tidak terpuji yang dilakukan terus-menerus dapat mempengaruhi individu lain di lingkungan kerjanya. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan menanamkan sikap nasionalisme, memasang peringatan dan himbauan untuk tidak melanggar aturan dan norma yang berlaku, dan dapat dipasang di ruang kerja dan tempat-tempat strategis lainnya. Selain itu, dapat dilakukan juga dengan memberikan reward kepada individu yang berperilaku baik untuk melecut semangat setiap orang. Juga memberikan hukuman yang berat bagi individu yang melanggar aturan dan norma yang berlaku. Kendala yang kami temui dalam mempromosikan nilai adaptif ialah yang pertama adanya atau kurangnya pemahaman terhadap penerapan dari nilai adaptif. Kemudian yang kedua adanya keengganan terhadap perubahan. Mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah yang pertama untuk kurangnya pemahaman terhadap nilai adaptif dan penerapannya ialah dengan mengadakan suatu pelatihan atau seminar yang di dalamnya membahas lebih banyak nilai atau arti dari adaptif, kemudian bagaimana cara penerapannya di lingkungan pekerjaan. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi kendala berupa resistensi atau keengganan terhadap perubahan ialah dengan lebih banyak mengajak untuk berdiskusi mengenai manfaat yang dapat didapatkan dari adanya suatu perubahan, juga dengan menawarkan suatu pelatihan atau bimbingan terhadap individu tersebut. Kendala yang kami temui dalam mempromosikan nilai kolaboratif yang pertama ialah masih dominannya budaya kompetitif dibandingkan budaya kolaboratif. Kemudian yang kedua adanya komunikasi yang kurang efektif, dan yang ketiga adanya perbedaan tujuan dan prioritas. Mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala adanya budaya kompetisi yang lebih dominan dibandingkan budaya kolaborasi ialah dengan membuat atau merancang sebuah program penghargaan terhadap tim yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik secara berkolaborasi. Setelah itu,
informasi dari penghargaan bisa disampaikan kepada seluruh anggota organisasi atau seluruh pegawai agar dapat menjadi motivasi bagi setiap individu atau anggota organisasi untuk terus melakukan atau mengupayakan sebuah kolaborasi. Mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala berupa komunikasi yang kurang efektif ialah dengan mulai melaksanakan atau melakukan komunikasi yang sehat dengan sesama rekan kerja atau anggota organisasi, juga dengan memanfaatkan platform komunikasi secara digital. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala adanya perbedaan tujuan dan prioritas antara anggota organisasi ialah dengan meningkatkan suatu frekuensi pertemuan yang di dalamnya dapat dibahas bagaimana cara untuk menyelaraskan tujuan bersama, juga untuk membahas adanya atau pentingnya suatu kolaborasi untuk dapat mencapai sasaran bersama dan tujuan bersama.